Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'i ummatihi ila yaumiz ziham. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min amri. Amma ba'd. Hadratal ulama wal qurama wa hadratal ummahatil muslimat majelis ta'lim al-muhtaram. Semoga semua kita diberkahi, diridhoi dan dikaruniai sehat, afiat, panjang umur dan taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biridhoillah wa li syafaati Rasulillah wa ila hadratil Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram wa jami'i ummatihi wal muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat aina ma kanu, khususan mu'allif hadzal kitab al-imam al-jadid syaraful wal dimashqi wa muassis al-masjid al-muhtaram syamillahi lahu al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan ngaji kita dari Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis yang nomor 7 ya, halaman 11. Al-Hadisus Sabi'u, hadis yang nomor 7. An Abi Ruqayyah, dari bapaknya Ruqayyah, namanya Tamim ibni Aus ad-Dari. Namanya Tamim bin Aus
punya anak perempuan namanya Ruqayyah, maka dipanggilnya Abi Ruqayyah. Kayak Abu Bakar, itu kan bukan nama asli. Nama aslinya Abu Quhafah. Bakar itu artinya bikrun, anak perawan. Karena Abu Quhafah punya anak perempuan yaitu Aisyah yang dinikahi oleh Rasulullah yang statusnya masih perawan. Makanya disebutnya Abi atau Abu Bakar, bapaknya perawan. Dan sekarang yang meriwayatkan hadis sahabat Rasulullah namanya Tamim bin Aus Ad-Dari. Karena punya anak perempuan Ruqayyah disebutnya Abi Ruqayyah radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi. Annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda. Isi sabdanya atau isi hadisnya, ad-dinu an-nasihatu. Ad-dinu, agama. Itu kalau dalnya dibaca kasroh. Kalau dalnya dibaca fathah, ad-dainu artinya utang. Ad-dainu utang. Tapi kalau ad-dinu agama. Tapi terkadang ad-din juga dimaknai hari kiamat. Di surah Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Di situ artinya hari kiamat, artinya bukan agama. Jadi ad-din kadang dimaknai agama, kadang dimaknai hari kiamat. Karena dalam agama sering membicarakan tentang hari kiamat. Kalau huruf dalnya tadi harokatnya digeser sedikit menjadi ad-dainu, artinya utang. Nah, utang itu walaupun urusan dunia, tapi jadi bahasan dalam agama. Kalau nggak selesai di dunia, akan berlanjut nanti ditagih di akhirat. Makanya kalau ada orang yang utang tapi memang niatnya nggak mau bayar, ya wis, nanti amalnya, amal soleh kebaikannya akan diminta atau diberikan kepada orang yang ngutangi. Ad-dinu agama, an-nasihatu nasihat. Tapi nasihat di sini tidak seperti nasihat dalam bahasa Indonesia loh ya. Kalau nasihat dalam bahasa Indonesia itu kan kita memberitahukan sesuatu kebaikan kepada orang lain, itu namanya nasihat. Itu dalam bahasa Indonesia. Sama saya seperti fitnah. Fitnah itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya kita menuduh seseorang tanpa ada bukti, itu namanya fitnah. Tapi kalau dalam bahasa Arab, dalam bahasa Quran, fitnah itu artinya bukan itu. Kan kita sering dengar al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi fitnah bukan yang dimaksud fitnah dalam bahasa Indonesia, bukan. Fitnah dalam bahasa Quran itu artinya kejadian yang menyebabkan huru-hara. Kalau di Indonesia kayak dulu waktu tahun 98. Terus kemarin waktu akhir Agustus, waktu demo di mana-mana, ada rumah dijarah macam-macam. Dan itu yang disebut dengan fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab, penjarahan, kerusuhan. Nah, gampangnya fitnah dalam bahasa Quran itu artinya kerusuhan. Nah,
tapi kalau fitnah dalam bahasa Indonesia ini artinya kita nuduh orang tanpa bukti, dan itu yang disebut dengan fitnah. Jadi kadang bahasa Quran dengan bahasa Indonesia walaupun lafadznya sama, tapi artinya berbeda. Nah, fitnah di sini, nasihat di sini artinya adalah beda dengan nasihat kita memberitahukan tentang kebaikan pada orang lain. Tidak, bukan itu maksud. Agama itu nasihat. Kulna, kemudian kami bertanya, liman, untuk siapa ya Rasul? Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim, rawahu Muslim. Nasihat di sini artinya adalah berbuat baik, memenuhi hak-haknya, itu disebut dengan nasihat. Nasihat artinya nasihat untuk siapa? Artinya berbuat baik kepada siapa? Pertama, lillahi, kepada Allah. Lah, berbuat baik kita kepada Allah itu seperti apa? Yuk kita menjalani perintahnya, jauhi larangannya, atau dalam bahasa lain disebut dengan takwa. Itu yang disebut dengan nasihat dalam hadis ini maksudnya. Kita menyembah Allah dengan semampunya. Asal ada hayya 'alas shalah, kita berangkat sholat. Ada perintah puasa, perintah yang lain-lain, kita jalani semampunya. Dan itu yang disebut dengan an-nasihatu lillah, nasihat kepada Allah. Bukan kok kita nasihati Allah, bukan. Lah siapa kita? Artinya kita berbuat baik, kita memenuhi kewajiban kita kepada Allah, itu yang disebut dengan nasihat dalam maksud ini. Artinya kewajiban kita kepada Allah yang pertama mengimani, yang kedua kita menjalani perintahnya, atau paling enggak yang setelah mengimani kita mengenalnya. Dari kecil kita udah diajarin Allah wujud kita kita mengenal sifat-sifat Allah, juga kita mengenal nama-nama Allah dalam Asmaul Husna. Itu yang dimaksud dengan an-nasihatu lillah. Setelah kita mengimani, mengenalnya, kemudian menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, termasuk siang ini kita kumpul di sini ini ya dalam rangka an-nasihatu lillah. Kemudian wali rasulihi, untuk utusan Allah. Salah. Wali kitabihi, untuk kitab Allah. Kalau kita muslim, karena kita muslim tentunya Al-Quran. Lalu apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Pertama sama, mengimani. Iman bahwa Al-Quran itu benar-benar dari Allah, bukan karangan Rasulullah, apalagi karangan sahabat, apalagi karangan manusia biasa. Kalau yang nulis, yang nyetak emang manusia, tapi isinya, redaksinya, lafadznya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengimani, mempelajari, alhamdulillah di sini ada pelajaran tafsir Quran. Ini berarti kita sudah mengamalkan kewajiban kita terhadap Al-Quran. Kemudian yang kedua,
Mudawamatul qiraah, kita latihan untuk istiqomah membaca. Alhamdulillah, tadi saya dengar baca Al-Kahfi. Alhamdulillah, karena jarang majelis taklim yang baca Al-Kahfi. Rata-rata majelis taklim ya Yasin. Ya semuanya baik. Ya alhamdulillah, kalau misalnya hari ini Al-Kahfi, besok Waqiah, besok Tabarok, besok Ar-Rahman, besok Yasin lagi, besok muter lama kebaca semua. Lah kalau kadang baca sendiri di rumah kan abot Bu ya. Kecuali kalau bulan Ramadan, Mbak, insya Allah enggak. Tapi kalau hari-hari biasa, nah ya alhamdulillah. Misalnya memang bagi-bagi tugas, Al-Muhtaram jatahnya Al-Kahfi. Wong yang datang juga orangnya ini juga kok ya. Nah, misalnya di tempat lain Ar-Rahman, di tempat lain Al-Waqiah, tempat lain Al-Nur, tempat lain Yasin, tempat lain opo. Lama-lama kalau ibu rajin hadir dalam seminggu. Nah, dalam seminggu rata-rata kebaca. Jangan sampai Quran ini cuma jadi hiasan dinding. Apalagi cuman di figura tulis ayat kursi. Yang lebih serem lagi kadang ayat ditulis dipotong-potong, ditulis di kertas, dibuntel pakai plastik, dipaku di atas pintu. Bilangnya katanya tolak bala. Emang setan takut sama begituan? Enggak. Jangankan cuman sepotong, mushaf full, setan enggak takut. Setan takut itu kalau ayat Quran disesuaikan dengan fungsinya, diimani, dipelajari, dibaca, diamalkan dan seterusnya. Kalau cuma dipajang toh, apalagi cuma buat gaya-gayaan, keren-kerenan. Kalau pas akad nikah, saya terima nikahnya Fulan bin Fulan dengan mas kawin, seperangkat alat sholat plus Quran. Tapi habis itu Qurannya enggak pernah dibaca sama sekali. Ya Allah. Quran itu fungsinya ya tadi, diimani, dipelajari, alhamdulillah, dibaca sudah, dipelajari, alhamdulillah, kita belajar hadis begini, sedikit-sedikit dia belajar isinya Al-Quran. Setelah itu diamalkan. Setelah diamalkan, didakwahkan. Lah dakwahnya gimana? Cara saya bukan ustaz, bukan guru, bukan kiai. Tugas dakwah itu bukan hanya ustaz, bukan guru, bukan kiai. Semua kita punya tugas, cuma caranya berbeda. Kalau Pak Ustadz Rifai, tugas dakwahnya, ayo ibu baca, kalau salah saya betulin. Itu tugasnya ustaz. Kalau tugasnya ibu enggak begitu. Ada ibu yang belum mau ngaji, Bu, ayo daripada kemis di rumah aja, yuk. Itu dakwahnya begitu, ngajak orang. Kalau yang hanya di mimbar, ya itu hanya kebetulan aja. Tapi tugas yang paling efektif itu sebetulnya dari satu orang ke orang berikutnya. Kita punya teman, punya keluarga, punya tetangga yang belum mau, kita ngajak ngobrol, Bu, daripada kemis kok di rumah aja. Ayolah, kita kan udah gak muda lagi, belajar sehuruf dua huruf lah buat sangu. Lah itu namanya dakwah. Dakwah itu ngajak. Nah, kita ngajak untuk kenal Al-Quran itu namanya an-nasihatu li kitabi. Nasihat untuk kitab Allah, yakni Al-Quran. Biar Al-Quran ini benar-benar nanti menjadi syafaat buat kita. Ibu hafalkan ya doa selesai membaca Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran. Nah, Quran itu akan benar-benar memberi rahmat pada kita kalau kita imani, kita pelajari, kita baca, kita amalkan, kita dakwahkan. 5 itu tugas kita. Lah kalau cuma dipajang,
wis nggak ada gunanya. Wong itu cuma kertas yang ada tulisannya, kalau itu cuma dipajang. Tapi kalau dipelajari dan seterusnya, itu baru namanya Al-Quran. Kemudian wali rasulihi, utusannya. Kalau dibaca rusulihi artinya utusan-utusannya. Tapi kalau rasulihi artinya satu utusan kalau rasul. Tapi kalau rusul artinya banyak utusan. Nasihat buat rasul artinya apa? Ya kita memenuhi hak Rasulullah, atau kita memenuhi kewajiban kita sebagai umat Rasulullah. Apa kewajiban kita? Ya bukan hanya bersolawat. Ya tentu bersolawat ya, tapi yang paling penting adalah mengikuti, mencontoh apa yang jadi akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiap tahun kita ngadain acara maulid itu dalam rangka untuk ikut sedikit demi sedikit apa bagaimana akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah itu komplit. Dalam berkeluarga iya, karena beliau punya keluarga. Dalam bermasyarakat iya, wong beliau yo hidup di tengah-tengah masyarakat. Dalam berdakwah iya, beliau yo ngajak, beliau jadi. Dalam dagang iya, beliau yo dagang. Jangan dikira Rasulullah itu hanya panutan dalam sisi ibadah, sholat, puasa, enggak. Dagang Rasulullah itu ya pedagang. Dari masih anak-anak sampai beliau dewasa dagang. Ini kadang kita ngaku umatnya Rasulullah, dagangnya suka nipu pembeli. Literan digetok, timbangan diganjel. Lah itu bukan akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah ngebohong harga pakai sumpah lagi. Wah, itu bukan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wali a'immatil muslimin, untuk tokoh-tokoh pemimpin-pemimpin orang Islam, mulai dari Rasul sendiri, para khalifah, khulafaur rasyidin, para sahabat, para ulama, para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, ustaz-ustaz kita. Artinya kita ada kewajiban untuk menghormati kepada tokoh-tokoh umat Islam. Kalau seandainya ada yang berbeda, kita jangan langsung merendahkan, menghina, karena mereka ilmunya jauh lebih paham daripada kita. Ini kadang kalau saya lihat di media sosial, ada orang baca Quran aja nggak bisa. Lah kok tega-teganya merendahkan orang yang belajar agama dari usia anak-anak sampai usia tua. Ini kan sering kita lihat ya, entah di YouTube, di Instagram, di Facebook, ya Allah. Orang yang baca Quran aja nggak bisa. Apalagi kemarin yang ada tayang di TV, yang akhirnya pihak TV-nya minta maaf ke pesantren Lirboyo. Padahal pesantren Lirboyo itu udah berdiri ratusan tahun. Alumninya udah nyebar ke seluruh Indonesia, bukan hanya Indonesia, dunia. Iya kan? Nah, padahal mereka yang kerja di TV itu mungkin baca Quran aja nggak bisa, mungkin ya. Tapi dengan entengnya menghina, merendahkan hanya karena ada perbedaan. Kalau di pesantren, ibarat kita cium tangan sambil jalan nunduk itu kan biasa. Lah kalau di dunia nasional liberal ini kan ya enggak, salaman begini aja. Nah itu juga Ustaz yang dia salaman pakai nebelin amplop itu ya. Lah ngasih hadiah ke guru lah ya biasa kan ya. Iya gitu. Lah yang kita sowan, kita silaturahmi ke rumah guru, ngasih hadiah itu ya biasa. Wong kita sowan, mohon maaf lah umpama
Kadang lebaran ke rumah orang tua, ke rumah saudara, kita ninggalin parcel, kita ninggalin amplop, itu ya biasa ya. Lah mereka mempersoalkan. Lah padahal itu adalah bentuk kecintaan seorang santri kepada kiai, kepada gurunya. Tapi karena yo memang dasarnya nggak seneng, yo wes. Lah kita yang nggak tahu menau tentang dunia itu, wes gak usah ikut-ikutan. Wong kita merendahkan orang yang itu aja nggak boleh, apalagi merendahkan orang yang dimuliakan Allah. Kalau nasihatnya Syekh Abdul Qadir Jailani kan begini. Syekh Abdul Qadir Jailani itu kan namanya sering kita sebut tuh ya. Kalau ibu mau tahlilan, ibu mau baca apa kan sering nyebutnya ya. Khususnya Naruhi Syekh Abdul Qadir Jailani. Di antara nasihatnya beliau begini. Kalau ketemu orang yang usianya di atas kita, berbuat prasangka baiklah, dia ibadahnya lebih banyak daripada kita. Wong nyatanya dia umurnya lebih tua daripada kita. Kalau ketemu orang yang usianya lebih muda daripada kita, berprasangka baik, dosanya lebih sedikit daripada kita. Kalau ketemu orang pinter, orang alim, prasangka baik, dia dekat dengan Allah dengan ilmunya. Ketemu orang bodoh, umpama kita bisa ngaji, bisa apa, dia nggak bisa. Bisa jadi dia hari ini belajar kenceng, akhirnya malah lebih pinter dia daripada kita. Ketemu orang ahli maksiat, umpama kita lagi jalan lihat orang lagi mabuk di pinggir jalan, kita pun nggak boleh menghina ahli neraka, nggak boleh. Siapa tahu dia besok tobat, dengan tobatnya dia lebih mantep ibadahnya daripada kita. Bahkan sampai ketemu non muslim sekalipun yang bukan orang Islam, kita nggak boleh ahli neraka, nggak boleh. Siapa tahu ntar sore dia memperoleh hidayah. Begitu memperoleh hidayah, ternyata imannya, Islamnya lebih hebat daripada kita. Kan banyak contoh ya, mu'alaf tapi ngajinya lebih pinter daripada kita yang udah Islam 60 tahun. Lah iya kan, saya ini Islam udah 46 tahun. Mungkin ibu udah ada yang 50, ada yang 60 ya. Nah sementara ada, saya kadang kalau lihat ustadz-ustadz yang mu'alaf, kayak siapa itu? Dennis ya, terus Felix Yao. Banyak kok ya yang kita lihat di YouTube. Ya iya kan, dia masuk Islamnya belum lama, tapi ternyata imannya, Islamnya, ilmunya jauh lebih tinggi daripada kita. Makanya kita tidak boleh berprasangka buruk, apalagi ngina orang lain. Kita tadi yang ketemu yang tua, anggaplah dia ibadahnya lebih banyak. Ketemu yang muda, anggaplah dosanya lebih sedikit. Ketemu yang pinter, anggaplah dia lebih dekat dengan Allah. Ketemu yang bodoh, siapa tahu dia hari ini belajar lebih pinter. Ketemu yang ahli maksiat sekalipun, siapa tahu dia bisa tobat. Ketemu yang non muslim sekalipun, siapa tahu dia mu'alaf dan imannya lebih mantap daripada kita. Itu ajaran Syekh Abdul Qadir Jailani. Diabadikan dalam kitab Nasaihul. Kemudian wa ammatihim, berbuat baik kepada umumnya manusia. Nah ini mau Islam mau enggak, mau agamanya apa, mau sukunya apa, ada kewajiban kita berbuat baik. Jangankan dengan sesama manusia, terhadap binatang lebih binatang. Kalau memang kita mau membunuh, silahkan dibunuh sekalian, jangan disiksa. Ini kadang kita kalau lagi kesel ya, di rumah kadang ada kecoa, kan kesel kita pakai sapu, ping, begitu celentang begini, kita biarin dia begini aja sampai subuh. Yo, kalau memang mau niat bunuh sekalian, jangan
Makanya dalam Islam etika mau nyembelih binatang itu kan disuruh najemin goloknya biar langsung seret mati. Itu pun etikanya binatang yang antri disembelih jangan dideketin yang pas disembelih. Aslinya begitu. Cuman karena kita tempatnya nggak ada, ya wis. Aslinya dalam Islam itu, misalnya di sini tempat nyembelih. Lah itu yang sebelum disembelih taruh sebelah sono, itu tutupi. Itu etika dalam Islam. Saking menjaga, jangankan kepada manusia ya, kepada binatang aja. Kalau mau membunuh silahkan dibunuh. Makanya termasuk dosa besar. Kalau ada orang, kan ada riwayat ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada riwayat kalau nggak salah. Ada seorang wanita yang disiksa oleh Allah di neraka itu gara-gara menyiksa binatang, kucing. Makanya kadang sampai sekarang orang takut kualat sama kucing. Padahal itu ya bukan hanya kucing, ya binatang apa saja. Cuman kadang ada orang yang ya Allah, yang bengis sama binatang. Kucing nggak salah apa-apa, kadang-kadang dia kesel, ada batu lempar batu, ada air panas siram air panas. Ya Allah. Kalau memang nggak suka ya wes diusir, tapi ya jangan disiksa. Itu ajaran agama kita. An-nasihah itu artinya berbuat baik. Berbuat baik itu sampai matihim, kepada umumnya siapa saja. Jadi urutannya pada Allah, kitab Allah, Rasul Allah, pada tokoh-tokohnya, kemudian kepada siapa saja. Rawahu Muslim. Hadis ini singkat, padat, tapi mengandung nasihat yang luar biasa buat kita semua.